Nah itu ada seorang anak kecil 2, kakinya untuk mainan air. Lek, elu lek, lek, elu lek. Nah saya bilang pret. Jadi seolah-olah itu karang itu ada yang melihara, yang orang nggak kelihatan gitu loh. Maka misi-misi Sungai Progo itu memang banyak sekali dan belum tentu itu berwujud orang, berwujud apa, kadang-kadang itu berwujud seperti asap. Nah, kan yang namanya istilahnya barang gaib itu kan ada yang kenal, ada yang tidak. Halo, selamat datang kembali para penonton Gudut Mistis yang setia. Dan pada malam hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang dia punya sebuah cerita yang menarik tentang kisah hidupnya dalam membuka usaha. Betul nih Pak? Betul. Ya. Boleh kenalan dulu dengan Bapak siapa? Saya namanya Pak Guritno. Pak Guritno. Pak Guritno sehari-hari bekerja sebagai... Saya buka rumah makan di pinggir Kali Progo. Pinggir Kali Progo. Itu teman-teman, kalau teman-teman lagi lewat Sungai Progo nyebrang yang Jalan Godean gitu Pak. Iya, Jalan Godean. Nah, itu teman-teman bisa lihat nanti ada pelangnya angkringan Iwak Kali Progo. Nah, itu punyanya Pak Guritno. Dan cerita kali ini akan saya utarakan sebentar sedikit. Cerita kali ini akan bersinggungan dengan asal muasal terjadinya angkringan itu. Ternyata itu bukan hanya sekedar cerita yang sangat umum pada biasanya ada modal buka usaha terus ada pembeli, penjual dan berkelanjutan seperti itu, tapi ternyata ada kisah yang cukup mistis, horor atau mungkin mengharukan. Nanti teman-teman bisa memberi penilaian sendiri ya. Sebelum kita mulai tanya jawabnya atau sebelum dimulai cerita dari Pak Guritno ini, jika kalian belum subscribe silahkan klik subscribe-nya, dan kalau teman-teman suka dengan video ini tinggalkan like-nya. Oke? Dan kita mulai saja. Sebelum dimulai monggo diminum dulu Pak Guritno. Ya. Ini mumpung masih panas. Waduh, muah-muah Mas, nanti sampai adem. Ya. Ya. Nah, jadi Pak Guritno ini punya sebuah angkringan. Angkringan apa itu, Pak? Angkringan Iwak Kali Progo. Iwak Kali Progo. Jadi itu menunya ikan Kali Progo, ya. Khusus ikan Kali Progo. Oh, gitu. Ya. Ini menarik ya. Ikannya apa aja itu, Pak? Ikannya itu ada mangut beong, ada wader goreng. Ada wader goreng. Ya. Itu khas dari Oke. Kali usaha saya gitu loh. Sudah berapa lama itu buka? Ya kurang lebih ya sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Betul. Nah, ini katanya ada cerita yang cukup menarik yang berhubungan dengan gaib gitu nih Pak. Ya. Saat waktu mau membukanya itu, ya. Itu ceritanya bagaimana Pak? Nah, ceritanya begini Mas. Waktu itu saya kan belum punya warung, waktu itu masih belantakan, dan itu kan tempat warung saya itu kan banyak pasirnya. Karena saya mau cari uang untuk biaya 1000 harinya istri saya menggali pasir di sungai itu. Nah setelah itu pasir itu mengumpul kurang lebih sekitar 4 rit. Nah itu udah mau dibeli sama orang. Saya udah seneng uangnya untuk istilahnya biaya istri saya besok kalau 1000 harinya. Tahu-tahu pagi itu hilang. Paginya hilang pasir itu. Saya menangis Mas. Dan saya tidur di situ dari jam 2 siang sampai malam. Sekitar jam 11 malam Mas. Saya ditemuin seorang perempuan menyeberang kali Pak Mas. Jadi itu berambut panjang putih tapi mukanya nggak kelihatan. Tanya sama saya, kenapa nak kok kamu susah, sedih? Nah, saya begini jawabnya, Kiai, saya itu mencari pasir mau dijual untuk biaya istri 1000 hari istri saya tuh hilang. Bagaimana saya bisanya besok untuk membayar biaya istri saya? Udah, kamu ndak usah khawatir. Kamu rezekinya di sini. Buka aja usaha di sini.
dia langsung pergi dada gini. Heeh. Nah, langsung pergi. Nah, setelah itu saya tiba-tiba kok ada rezeki. Nah, rezeki itu saya beli seng waktu itu, 6 seng. Tak pasang, jeret. Nah, setelah saya pasang, malam itu saya cari ikan. Dari bawah Sendang Jatiningsih naik ke atas, saya turun jam 7, pulang jam 11, saya mendapatkan 11 kilo untuk istilahnya buka pertama. Nah itu. Nah setelah itu saya akan sering tadi keluar masuk di Sungai Progo dari jam 1, jam 2, jam 3 sampai pagi. Kadang-kadang semalam sampai 4 kali Om. Dikarenakan apa? Saya berusaha. Nah, maka saya sering-sering ditemuin barang-barang goib di Sungai Progo itu. Banyak goib-goib itu. Nah, kebetulan saya di Sungai Progo itu ada yang mau makan ke tempat warung saya, tahu orang mana, orang Empat. Nah, itu dia tuh foto-foto di pinggir kali. Nah, gitu. Setelah foto-foto, sampai foto-foto di bawah pohon kemuning. Tahu-tahu di dalam foto itu ada berwujud semacam genderuwo itu. Rambutnya tebal, matanya merah, tidak bisa hilang. Nah, dia teriak-teriak, "Mas, mas, 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 HP saya ada apanya ini?" Nah, kebetulan saya lari. Nah, setelah saya lihat, itu yang namanya Kiai Poleng, Om. Oh. Ya, maka saya sendiri, saya sebut, "Kiai Poleng ini, Poleng, maaf. Ini pasien saya mau makan ke warung saya, maaf, ini salah mencari gambar. Saya mohon, ini bukan tempatmu, tempatmu bukan di HP. Mohon keluar dari HP." Setelah saya pencet langsung hilang, dia langsung kabur. Nah itu waktu yang di warung. Dan sering-sering kalau saya cari ikan Om, kadang-kadang ya kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Nah pernah saya semalam hampir enggak dapat Om. Pas di pintu jembatan Par Air Minum itu kan ada apa itu namanya seperti jembatan tuh loh Om. Ya. Saya itu mencari ikan dari bawah sampai atas tuh enggak dapat satu-satu pun. Saya merasa menyesal. Nah tiba-tiba saya duduk di situ. Kok kelihatan Om? Itu ada kaki panjang tuh sampai ke bawah air di loning jembatan yang di PAM itu. Setelah saya lihat Om, matanya tuh merah. Saya jawab, "Kiai Sana, Nyai Sana, saya minta ikannya yang enggak dipakai karena untuk jualan saya. Saya mohon." Nah, bukan dikasih ikan saya Om, dilempar ya namanya itu apa ya Om ya? Nah, namanya orang itu kotoran di dalam besek itu. Saya bilang gini, "Saya nggak mau makan kotoran. Saya minta ikan itu yang ikhlas." Nah, tahu-taunya setelah saya buka itu barang kotoran. Nah, saya sedih. Nah, setelah itu hampir setengah jam saya duduk habis satu rokok. Saya turun di grojogan. Nah, setelah kaki nggak kelihatan, saya turun. Satu sedetan itu saya mendapatkan 9 kilo. Satu lemparan. Ya, 9 kilo. Sampai saya bilang terima kasih sama pepunden situ. Entah itu yang bernama genderuwo, entah siapa. Yang penting saya jawabnya Kiai Sana, Nyai Sana. Tuh. Terus waktu malam lagi, karena saya sampai di bawah-bawah itu sampai cari Om. Di bawah Sendang Jatiningsih. Itu tuh saya dari bawah itu dapat ikan terus. Setelah itu kan ada batu 2 jejer Om. Nah itu ada seorang anak kecil 2, kakinya untuk mainan air. "Lek, elu Lek, Lek, elu Lek." Nah saya bilang, "Prek, saya bukan bapakmu." Nah saya gitu. "Nek perlu aku diwangi golek iwak." Nah kan gitu. Nah setelah itu dia hilang. Setelah itu juga saya mendapatkan ikan lumayan Om. Ya sekitar 8 kilo, 9 kilo sampai 12 kilo. Nah itu. Terus yang di atasnya lagi itu juga ada yang dekat Pring Ori.
Nah, itu sering manggil-manggil Om. Jadi Mrs. Sungai Progo itu bukannya orang juga, ada suka manggil-manggil, Rit, Rit, Rit. Tapi saya udah paham. Wah, itu barang nggak enak. Karena apa? Itu kalau saya jawab ya, pasti saya ikut hilang. Nah, gitu. Ikut hilang. Itu dikarenakan itu barang istilahnya orang yang dulunya tenggelam. Ya, itu kan kadang-kadang mungkin kenal sama saya, lantas memanggil mau mencari teman gitu. Dan saya juga paham. Maka kalau saya tuh bawa ke Sungai Progo mencari ikan Om, saya tuh sering bawa tas. Karena apa? Kalau saya bawa tas nggak akan ada yang menemuin. Tapi kalau saya nggak bawa tas, sering-sering ditemuin. Tapi saya udah biasa. Udah seperti istilahnya teman sendiri. Dikarenakan saya juga yang namanya ikan itu ada yang punya Om. Ya, namanya Kiai Mino, Nyai Mino. Nah, itu barang goib juga. Itu. Maka kalau cari ikan kita harus jawab, Kiai Mino, Nyai Mino, aku njaluk lawe sing ratok kanggo ake. Nah, gitu. Bukannya kita istilahnya langsung mencari, tidak gitu loh. Jadi seolah-olah itu karang itu ada yang melihara, yang orang nggak kelihatan gitu loh. Maka yang namanya Mrs. Sungai Progo itu bermacam-macam. Dikarenakan apa? Sering untuk melarung keris, sering untuk yang orang hanyut. Nah, saya sendiri tuh istilahnya sering bertemu sama yang keris yang udah hanyut, orang yang udah hanyut, yang menjadi hantu. Nah, itu sering. Maka saya udah hafal. Saya kalau cari ikan di Sungai Progo semalam itu sampai 3 kali Om. 3 kali ya, dari jam 7 sampai jam 10. Terus kadang-kadang jam 11 sampai jam 2. Terus nanti jam 4 sampai pagi. Dikarenakan untuk menu warung saya. Nah gitu. Maka yang namanya Mrs. Sungai Progo paling angker. Apalagi warung saya itu paling angker, itu bukan main-main. Angkernya seperti apa? Nah, angkernya gini. Kalau barang orang yang ke situ, kalau kita orang itu nggak amit-amit, kebanyakan kena Om. Kenanya? Ya, kenanya gini. Contohnya, ada orang yang ke warung saya bawa anak cucunya. Entah anak cucunya itu kencing di mana nggak tahu. Ya, nggak tahu. Setelah pulang dari warung saya, anaknya itu nggak bisa kencing. Di rumah sakit Bethesda, seminggu nggak bisa kencing Om. Nah, lantas mungkin juga ada yang ngasih tahu, tolong itu ngomong sama yang punya warung yang namanya Pak Guritno, biar nanti dimintakan maaf. Kebetulan ada tamu 2 datang mengutarakan bahwa anak saya di rumah sakit tidak bisa kencing. Saya suruh ke sini, suruh mintakan maaf katanya. Saya bilang, tolong Pak, ya karena yang minta maaf itu juga nggak sembarangan Pak, karena sini tuh ada yang menunggu tuh yang namanya Kiai Poleng. Itu dulunya waktu ada kelapa hijau yang di pinggir Progo itu ada yang orang bertapa hilang. Yaitu namanya Kiai Poleng. Nah setelah itu saya bilang saya mintakan maaf Kiai Poleng ini Poleng. Ini sepo kuku sing dupa Gondarum Jabawangi Nyuruwangi. Iki putuku amit-amit nggone pipis seumpama sampean itu berduduk atau gimana pipisan, saya mohon maaf. Tolonglah sembuhkan. Ini cucu saya nggak bisa kencing di rumah sakit Bethesda. Nah saya bilang saya sanggupin sendiri. Oh ya. Nah setelah itu saya ngambil airnya di grojokan sama kembang. Saya suruh bawa ke rumah sakit pakai botol aqua. Langsung dibawa ke rumah sakit, langsung dipileskan dalam bun-bun, terus didodo sama perut, seketika langsung kencing, langsung Om, langsung kencing, langsung minta pulang. Nah setelah itu dari rumah sakit itu belum sampai mampir ke rumahnya, langsung ke warung, terima kasih sama saya, Wong malah bawa macam-macam itu saya nggak mau, ya bawa uang, bawa apa, enggak Pak, saya nggak mau. Kalau rokok saya bakar, tapi kalau uang saya enggak Pak. Bukannya saya menolak, tidak. Dikarenakan apa? Saya enggak mau Pak.
saya tertolong itu saya tidak ada minat jelek, tidak punya pamrih, tidak. Soalnya apa? Saya tuh dikasih mandat sama orang tua saya, mama saya. Le, sesuk nek ana apa-apa ning Kaliprogo iki temono Kiai Polen. Jawaban ngene pasti dikabulkan. Ternyata juga berapa kali juga kabul. Ya, berapa kali gitu. Sering. Nah, waktu itu juga saya mau nolong orang yang siapa saya juga. Yang perempuan orang dari Demak Ijo itu. Itu gimana ceritanya itu? Nah, itu kan ceritanya gini, Om. Dia kesurupan juga. Nah, dia karena orang Demak Ijo itu punya suami di daerah Prapakuetan. Dia itu punya anak satu umur 6 bulan. Nah, kebetulan lakinya selingkuh, ketahuan istri itu gitu loh. Wah, dia lari ke Sungai Progo, Om. Udah gandul di loning jembatan, minta Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, saya pulang dari Marute Kambil, mau untuk yang di warung, motor saya robohkan. Saya minta tolong sama orang di jalan itu tidak berani dia. Nah, maka kalau nggak tak tolong pasti jatuh, pasti mati. Karena dia udah, apa itu namanya, di loning jembatan itu, Allahu Akbar itu. Akhirnya saya selamatkan, saya pukul perutnya, Om. Saya tarik gini, sampai pingsan, dibawa ke rumah sakit Nanggulan. Akhirnya sembuh. Ternyata juga istilahnya sampai sekarang juga nggak ada ucapan terima kasih dan tidak. Maka sendiri saya itu istilahnya gimana ya, Om, sering nolong orang tapi gimana nggak ada ucapan apa-apa. Ya, maka saya sendiri juga ya sering saya menyusuri Sungai Progo itu. Dari Ancol Mbigo sampai ke Mleberan, Om. Ya, waktu saya mencari orang yang tenggelam itu. Nah, itu kan dari Ancol Mbigo itu jam 7 sampai Mleberan jam 6 sore. 7 pagi sampai 6 sore. Ya, akhirnya juga di sana ketemu, Om. Ketemu udah meninggal. Saya berdua. Tuh sekitar 12 jam, Om. Jam 6 sampai jam 7 sampai jam 6 sore. 11 jam. Ya 11 jam itu akhirnya ketemu juga. Maka misi-misi Sungai Progo itu memang banyak sekali. Dan belum tentu itu berwujud orang, berwujud apa, kadang-kadang itu berwujud seperti asap. Nah, tapi ternyata itu misi, itu istilahnya barang dari pusaka, Om. Ya, Om saya sering ya mengambil dan sering dapat. Nah, karena itu pusaka itu bagi saya itu tidak ada apa-apanya, nggak tak ambil, tak buang lagi, dikarenakan itu juga bahaya. Oh, bahaya. Bahaya. Bahayanya gimana itu? Bahayanya gini, Om. Dikarenakan pusaka itu dilarung. Itu dikarenakan orang yang punya itu udah kewalahan. Mungkin juga udah makan orang. Nah, itu. Gitu. Ya, maka saya tidak mau. Dan saya sendiri tidak mau istilahnya dicoba, istilahnya ada keris, ada apa di sungai, saya suruh bawa sungai ambil, saya tidak mau. Itu berbahaya sekali. Karena dibuang itu mencelakakan yang punya. Nah, dilarung itu. Jadi takutnya nanti bawa acara. Nah, itu takutnya nanti membawa lagi ke keluarga saya. Dan saya sendiri tidak mau. Banyak itu. Kalau harta-harta itu banyak. Maka saya istilahnya sering saya dapat kalung barang itu saya tidak mau ngambil. Saya tahu itu bahwa barang enggak enak. Oh, itu barang-barang hasil dibuang. Ya, iya, memang itu dibuang. Iya, karena itu mungkin juga karena dia itu membawa itu sial atau gimana. Nah, itu gitu loh. Jadi seolah-olah yang namanya Sungai Progo itu memang banyak sekali yang istilahnya barang-barang gaib bermacam-macam, banyak. Memang orang tua dulu itu ada yang ngomong hati-hati nek Sungai Progo itu ada Kiai Bau Kerincing. Nah, itu memang ada betul. Kiai Baru Bau Kerincing. Itu kalau malam jam 12 itu kalau malam Jumat Kliwon pasti dari arah bawah itu mau naik ke Merapi itu suaranya kerincing. Nah, itu namanya Bau Kerincing. Nah, itu setiap jam 12 malam. Iya, jam 12 malam. Malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu sering gitu, pasti lewat. Pasti lewat. Soalnya
Itu mau pulang ke itu ke Merapi. Oh. Ya, mau pulang ke Merapi. Itu betul-betul sering kejadian. Tapi yang orang sering di Sungai Progo gitu. Oh. Ya. Itu semua orang bisa dengar. Bisa dengar. Soalnya itu suaranya ya seperti kelinting itu. Kelinting. Nah, itu. Oh. Dengar. Jadi meskipun bukan orang yang punya kepekaan, Ya. bukan paranormal, misalnya orang awam gitu, Bisa dengar. Bisa dengar. Bisa dengar. Tapi kalau kebetulan di situ masih melek loh. Kadang-kadang di Sungai Progo itu nggak kuat melek ya. nggak kuat melek. Kalau udah jam-jam 11 ke atas tuh biasanya kan pasti nggak kuat, matanya nggak kuat. Nah itu jarang-jarang yang kuat. Kalau nggak menjalani mau ritualan di Sungai Progo, nah itu maka jarang-jarang yang kuat. Yang namanya Sungai Progo itu bukan bisa untuk main-main. Jadi seolah-olah banyak misi-misi yang kuat, goib yang kuat gitu loh. Jadi di sepanjang bantaran sungai itu banyak yang Wah, suka ritual gitu. Banyak yang untuk doa gituan Om. Ya. Itu Banyak. Berbagai macam permohonan. Berbagai macam permohonan, minta yang ini, minta yang ini. Kalau memang kebetulan ya banyak yang dikabulkan. Gitu loh. Kalau kebetulan. Kalau istilahnya cocok sama sajiannya itu juga dikabulkan. Tapi kalau nggak cocok, nggak dikabulkan. Itu mintanya sama si Kiai Bau Rincing tadi? Ya itu kan macam-macam. Kan yang namanya istilahnya barang gaib itu kan ada yang kenal, ada yang tidak. Oh gitu. Ya maka kalau yang belum kenal kan sebutnya kan gini, Kiai Sana, Nyai Sana. Karena kita belum kenal. Nah kan gitu. Lain kalau Bau Kerincing, Kiai Bau Kerincing. Nah, seandainya Kiai Poleng, Nini Poleng, nah kan udah kenal. Nah, gitu. Kalau yang belum kenal kan ya itulah jawabnya. Maka saya sama teman-teman dosa kasih tahu, hati-hatilah kalau di Sungai Progo, kalau bisa sebisanya jawab. Jangan seolah-olah nekat gitu loh. Nekat ya bahaya. Ya, nekat berbahaya Om. Soalnya Sungai Progo itu bukan untuk main-main istilahnya. Ya. Pernah nggak ini kejadian orang yang sedang ritual itu celaka gitu? Pernah nggak kejadian? Kalau saya dengar-dengar di situ belum ya Om. Belum. Soalnya kebanyakan yang ritualan di situ ya teman-teman kita sendiri. Jadi seolah-olah ya saya belum pernah dengar kecelakaan, kecuali minggu kemarin saya itu juga ritualan mintakan rezeki orang dari istilahnya dari Kalasan Om. Nah waktu itu saya udah bilang, Bu, jangan orang bertiga, itu namanya gotong mayit, nanti berbahaya. Ndak apa-apa Mbah, katanya saya tuh takut Mbah, ndak apa-apa. Nah, setelah saya udah megeng mau bakar kemenyan, nah itu tiba-tiba datang itu di belakang saya, karena dia di belakang saya berdua, saya di depan satu. Itu ada ular yang besarnya satu paha. Itu warnanya putih hitam. Belang-belang. Ya belang-belang, tapi ular itu diem aja, cuma jalan, gleser gitu. Nah ternyata juga gagal, karena apa? Dia sendiri yang istilahnya melanggar gitu loh Om. Karena datang bertiga. Nah bertiga itu saya nggak mau, karena bertiga maksud saya itu ibu nggak usah ikut, yang ikut bapak aja, tapi dia nggak percaya gitu. Akhirnya didatangin betul sama Kiai Poleng. Om saya yang mintakan, tak mintakan Kiai Poleng Om, di tempatnya pohon asem itu. Nah maka kan saya sendiri udah ngomong toh Bu, itu nggak boleh kalau bertiga, ibunya ngeyel, tetap terpaksa ikut. Ternyata juga dia kebirit-birit lari, karena apa? Ada seorang ular yang panjang besar. Ularnya diem aja, nggak apa-apa, tapi ya takut dia. Kalau saya udah hafal. Udah hafal itu Mbah Poleng gitu ya? Iya itu Kiai Poleng memang keluar itu, memang keluar. Karena saya jawabnya Kiai Poleng. Jadi ya. Mbah Poleng ini ketika keluar itu wujudnya bisa macam-macam.
Tapi seringnya ular Om. Seringnya ular. Ya. Itu ada ular yang hitam, yang separuhnya itu apa itu ikan, separuh itu ular. Itu bermacam-macam Om itu ya. Dia itu berwujud macam-macam lah Kyai Poleng itu. Soalnya kan namanya orang sakti itu Kyai Poleng itu. Gitu. Ya. Dan dia juga nggak mau gimana ya Om ya, dikibulin nggak mau dia. Nggak. Kalau dia minta misalkan obat di situ, kalau udah sembuh ya harus dikasih kembang telon. Kalau enggak ya nanti yang mintakan yang dikejar-kejar gitu loh. Gitu. Ya. Jadi kalau syaratnya enggak terpenuhi Penuhi. itu nanti bisa ada kejadian. Iya, kejadian ngejar terus Om. Itu berwujud itu. Iya, berwujud. Itu pernah ada kejadian. Nah, saya sendiri Om. Gitu. Maka kan saya bilang kalau yang minta-minta di situ harus cepat-cepat dicarikan kembang telon karena saya yang celaka. Saya malam itu karena dia dapat rezeki Om. Dia nggak datang lagi sampai saya tuh didatangin berdua. Orangnya besar-besar bawa serempang bawa golok panjang itu besar-besar sekali. Nah, saya jawabnya gampang. Loh, saya cuma mintakan Kiai, bukan saya yang make. Ya kalau Kiai mau minta, tak tunjukin orangnya, mintalah ke sana. Jangan ngejar-ngejar ke saya. Saya sendiri tidak minta apa-apa, tidak minta upah apa-apa. Kan saya bilang begitu. Wah sakit Om saya. Ya, kejar-kejar berdua saya. Itu istilahnya ajudannya atau? Ya mungkin itu ajudannya. Iya. Bawa parang itu, serempang parang itu besar-besar sekali orangnya itu. Wujudnya manusia. Iya, kayak manusia itu. Tapi rupanya tuh berbrekat itu loh. Enggak seperti kita ini enggak. Dan rupanya itu bukan rupa orang gitulah gitu. Tapi itu ya mungkin juga ya barang enggak enak lah, goib gitulah. Ya. Saya udah tanggap. Ya sudah, saya bilang saya mohon maaf. Lain kali kalau saya mendatangkan tamu mau ritualan, saya mintakan istilahnya imbalannya lah kembang telon, saya bilang begitu. Jadi lebih baik syaratnya ada dulu gitu. Iya, ada dulu. Kalau enggak saya enggak berani Om, soalnya setelah itu saya yang dikejar-kejar karena saya yang mintakan toh. Jadi seolah-olah saya yang dikejar-kejar. Maka yang namanya Kyai Poleng itu enggak bisa sembarangan. Kalau udah A ya A, jangan bilang AB gitu. Itu sering kejadian karena dia wujudnya macam-macam. Wujudnya dia malih orang. Kan pernah itu yang di dekat Sungai Progo itu Om, yang di sebelum jembatan. Dia kan mungkin main ke Jogja. Dia naik becak Om. Tukang becak itu ngomongnya itu nggak enak katanya. Udah jauh sampai mana nggak sampai. Nah mungkin dia marah, langsung dijlungupkan di sebelum jembatan itu apa? Sebelum jembatan? Iya, sebelum jembatan itu yang mau jalan ke warung saya itu. Kan meninggal. Iya. Jadi udah di timur sungai ya? Itu kan Kyai Poleng kan main ke Jogja gitu loh, ke keraton. Dia pulang naik becak. Gitu. Ya di depannya itu loh. Meninggal itu. Ya, soalnya capilnya sampai nutupi gini. Gitu. Ya, maka yang namanya Kyai Poleng itu yang dekat warung saya itu wah, itu nggak bisa untuk main-main Om. Nggak bisa. Jadi kalau memang istilahnya mau untuk bagus sih dia baik sekali. Tapi kalau mau untuk yang macam-macam wah berbahaya. Iya. Jadi kalau kita permohonan untuk niat jahat misalnya gitu. Wah. Iya, bahaya itu. Jadi mending kalau mau baik-baik sekalian. Itu berarti kalau untuk mintanya kesembuhan pasti ini ya dikabul ya? Iya, mungkin juga dikabulkan Om kalau tepat syaratnya gitu. Itu cara memberi kesembuhannya kayak gimana? Nah, memberi kesembuhannya itu dimintakan ke Mbah Kyai Poleng itu. Nah, itu nanti sama Kyai Poleng itu dijawab di situ. Nanti tiba-tiba di situ tuh di air itu ada kata
maupun ada udang, maupun ada yuyu. Nah itu nanti diambil barang itu. Nah setelah diambil itu dikunyit sampai hancur sama bawang merah. Lantas nanti diminumkan sama dipupukkan gitu loh Om. Gitu. Ya yang sudah saya alami seperti itu. Nah nek orang santet saya belum pernah gitu loh. Ya siapa tahu nanti kalau misalkan dimintain bantuan orang santet itu sembuh, ya berarti bisa ya. Mungkin bisa juga. Ya. Gitu. Jadi itu kok kubangan Kubangan airnya itu ya. tadinya bersih, nggak ada binatang satupun. Nggak ada. Tiba-tiba kalau disetujui ada gitu. Ya. Kalau dijawab tuh muncul. Kalau misalnya nggak diberi ya nggak ada. Kalau itu misalkan orang itu nggak sembuh, nggak akan diberi Om. Oh gitu. Ya, nggak ada muncul apa-apa. Nggak. Kalau misalkan itu orang itu mau sembuh, pasti ada muncul. Entah itu udang, entah itu kepiting, entah itu istilah kata. Nah itu loh Om. Jadi bermacam-macam itu di situ. Nah itu memang hebat sekali itu. Kalau sebenarnya kalau itu diuri-uri, memang bisa untuk berobat yang alami. Ya. Jadi begitu teman-teman, itu cerita dari Pak Guritno tentang kejadian horor di sekitar warungnya, berarti ya kurang lebih ya, karena kan warungnya Pak Gurit juga ada di sebelahnya Sungai Progo persis malah. Jadi kalau teman-teman di jembatan Ngapak ya, karena kan jembatan Sungai Progo ada beberapa, salah satunya Ngapak, kalau selatan Bantar yang besar. Ngapak di Jalan Kudian itu, warungnya ada di bawahnya itu, teman-teman bisa tanya Pak Guritno ada di mana, pasti pada tahu nyarinya di mana nanti. Kalau teman-teman butuh minta bantuan Pak Gurit gitu ya, siapa tahu bisa dibantu gitu. Silakan hubungi saja ke warung Iwak Progo gitu ya. Nah di situ, karena di situ ada 2 warung, sebenarnya tetanggaan gitu Pak ya. Kakak. Itu kakaknya Pak Gurit juga ada di warungnya di satu lokasi yang sama. Jadi tanya dimanapun tahu ya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi pelajaran di sini adalah kita memang harus menghargai hal-hal yang tidak terlihat gitu ya teman-teman. Kita nggak bisa kurang ajar di manapun gitu istilahnya, karena ada hal-hal gaib yang ternyata bisa saja membuat kita celaka. Contohnya kayak tadi ada yang meskipun anak kecil gitu kan, dia cuman pipis, dia kan nggak tahu gitu kan, tapi ternyata malah jadi hal yang penyakit gitu. Nah ini pelajaran juga untuk kita, dan untuk kasus ini terutama di Sungai Progo gitu. Jadi istilahnya jangan aneh-aneh gitu ya. Iya. Nah dari sekian banyak cerita dari Pak Guritno ini berbagai macam, ada yang sakit, ada yang dapat ikan banyak gitu Pak, terus dapat pusaka, terus ada minta kesembuhan. Itu wah ini benar-benar menarik ya. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti suatu hari nanti Pak Guritno yang jadi narasumber lagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu. Pertanyaan apapun Pak Guritno bersedia gitu? Bersedia, bisa ditanyakan di kolom komentar, untuk nantinya akan saya sampaikan dan akan dijawab sama Pak Guritno di mungkin podcast berikutnya kalau pertanyaannya sudah cukup. Nah itu tadi sedikit banyak cerita dari Pak Guritno mengenai awal mula warungnya buka sampai dia sudah menolong banyak orang, sampai yang mau pun dia tolong. Nah itu dari Pak Guritno sangat menarik sekali. Nah kalau teman-teman mau berminat untuk menjadi narasumber di podcast Gudet Mistis, silahkan kirim saja message atau DM ke saya, bisa melalui Instagram atau TikTok, alamatnya di sini. Nah teman-teman bisa cek di situ, silahkan di follow juga. Nah terima kasih Pak Guritno sudah berbagi banyak cerita menarik sekitaran Sungai Progo. Sama-sama. Nah, karena kan yang di podcast sebelumnya juga ada tentang Sungai Progo dari Pak Sugi. Nah ini kalau teman-teman belum nonton yang podcastnya Pak Sugi, bisa cek di pojok kanan atas. Nah
itu ada videonya di situ. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih untuk yang sudah like, yang belum like silahkan tinggal like-nya. Dan saya dari Gudut Mistis dan Mbak Guritno izin pamit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Selamat malam.